Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita lanjutkan ini ngaji, bukan tabligh kabar ya. Tabligh kabarnya nanti itu nanti tabligh kolek ya. Di situ nanti ada Ustaz Munawir Nasir ya. Beberapa kali ikut juga di kegiatan ini. Yang bawa handphone bisa dibuka aplikasi Quran atau Google. Kita akan baca yang pertama surat Al-Imran ayat 133 sampai dengan ayat 136. Kemudian nanti kita maju ke depan akan tadarus surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kalau minggu yang lalu kita mengingat kembali tentang balasan orang yang bertakwa. Masih ingat? Yang ingat boleh pulang duluan karena masih ingat. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yang pertama diberi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua diberi rezeki dari yang bukan usahanya. Atau biasanya diterjemahkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang nomor 3, orang yang bertakwa, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Diberikan kemudahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, wa may yattaqillaha yu'adzib yukaffir anhu sayyi'atuhu wa yu'adzib ajrahu. Jadi diberikan ditutupi seluruh kesalahannya dan dilipat gandakan amalnya. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 2, 3, 4 ya. Sudah ketemu? Kita akan baca surat Al-Imran ayat 133 sampai 136 ya. Saya akan membaca perkata biar yang tidak menyimak di tag-nya bisa mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Ini ada jurnal di Australia yang ngomong bukan saya. Di Australia sebuah universitas menerbitkan jurnal teriakan yang lantang, ngaji yang lantang. Kalau mungkin di rumah punya fasilitas karaoke itu nyanyi sendiri di rumah, ya, itu bisa mengurangi stres. Saya nggak stres juga, tak dulu. Simptom stres ada 3. Kalau 3-tiganya ada itu sindrom, benar-benar stres. Kalau cuma 1 baru simptom. 1, sariawan tiap minggu. Jadi kalau dia tiap minggu sariawan pindah-pindah, itu ada pikiran yang di dalamnya tak keluar. 2, sering mules. Apalagi kalau jatuh tempo gitu ya. Yang nomor 3, ngantukan. Ini lagi ngaji ngantuk, pokoknya ngantukan padahal hidupnya udah cukup ngantukan. Itu bisa jadi indikator stres. Nah, salah satu cara melepaskannya dengan ngaji yang lantang ya. Meskipun nggak masuk TV ya, kecuali YouTube ya. Ya, mari kita ngaji yang sungguh-sungguh ya. Ulangi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Ila
Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman yang membagi nikmat di dunia, tidak peduli mukmin atau kafir, taat atau maksiat. Jadi mari kita paham benar yang namanya Bismillah itu ada dua sifat Allah yang kalau diulang-ulang maksudnya apa, kita harus paham, nggak boleh gagal paham tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada orang Muslim duitnya banyak, ya, hidupnya sehat, kulitnya glowing, ya. Karena apa? Allah datang sebagai sifatnya Ar-Rahman. Ada orang Islam, mohon maaf, nggak puasa, nggak sholat, tapi bisnisnya lancar, anak-anaknya keren-keren, sifat Allah Ar-Rahman. Ya. Kalau dia berbuat baik dibahas oleh Allah di dunia, mau lebaran begini bagi sembako plus pembuat aslinya. Lebih Bogor ini ada gangguan pembuat itu gadungan. Isinya apa? Bawa serginan Pak, di tempat saya mati, tahu mati? Apa mati? Jago goreng, benih. Mohon maaf, kadang ada orang keturunan yang orang gitu ya, lagi lebaran begini, bagi-bagi ke tetangganya sembako, pasti tetangganya akan baik. Karena apa? Allah tidak mau orang-orang yang tidak beriman itu begitu meninggal masih punya kebaikan yang belum dibalas. Itu apa? Tapi sifat Allah Ar-Rahim, zat yang mencintai melipat gandakan balasan hanya bagi yang beriman, khususnya di akhirat. Di masjid ini suka ada sholat jenazah, ya. Suka sholat jenazah di tempat ini. Pasti yang ini belum disolat jadi. Orang sholat jenazah itu kalau dibalas di dunia stres. Masih ingat hadis tentang sholat jenazah? Siapa yang takziah kemudian sholat jenazah maka dapat pahala 1 kilo. Kalau ikut ngantar ke kuburan 2 kilo. 1 kilo itu emas segede gunung Salak. Kalau gunung Uhud kan kejauhannya. Kira-kira emas segede itu. Jadi kalau ada yang sholat jenazah di sini, langsung di situ ada malaikat dikasih gunung emas semua, emas semua bawa pulang. Stres kita nangkopnya dari sini ke rumah apa? Sampai rumah mau disimpan di mana? Ini bapak-bapak khususnya di sini ada ibu enggak? Nanti kalau kita pindah dari dunia, insya Allah masuk surga, dikasih bidadari sama Allah berapa? Kalau dikasih sekarang enggak? Ini serius. Allah balik kalau masuk 1446 yang potensi masuk surga DP dari 70 dikasihkan di sini 17 kan. Pulang dari masjid bawa perempuan rukun nggak berantem 17 siap nggak? Langsung harus nyari apartemen atau kontrakan minimal petak 17. Bidadari nggak boleh belanja sendiri karena bidadari nggak boleh ke Indomaret, nggak boleh ke pasar becek.
bidadari masih muda-muda, semuanya masih haid. Bapak-bapak di sini harus ke Indomaret membelikan pembalut 17 bal. Jadi kenapa banyak orang itu ditunda di akhirat tidak kuat? Sekali sholat jenazah hanya punya emas segede gunung Uhud. Kalau ikut ke kuburan, apalagi kafir orang masuk surga, ada yang pernah tahu keterangannya? Satu orang Islam itu begitu masuk surga, kafirnya selalu apa? Belum pernah dengar? Itu kalau kita jogging minimal 500 tahun baru selesai joggingnya. Untuk nggak dikasih di sini, bayar pajaknya berapa? Satpamnya berapa? Kalau ada rumput yang tinggi, rumahnya segede itu, kalau bocor, aquaplumnya berapa? Gitu. Jadi kalau kita mau membayarin rohimnya Allah itu, ya ibadah kita itu nggak ada apa-apanya. Pernah dengar kan kisah ada seorang yang masuk surga, kemudian merasa masuk surganya itu karena apa? Ternyata nggak ada apa-apanya. Nikmat mata ini dengan seluruh ibadah kita nggak bisa bayar mata. Gigi, ada yang pernah itu harga gigi berapa? Kalau di rumah sakit Bogor ini kalau patah giginya, bikin gigi implan namanya, ditanam ke dalam, ada yang pernah berapa duit? Di rumah sakit MMC Jakarta saya pernah dengar sekarang itu satu gigi 40 juta. Ada yang murah satu set 6 juta di Manggarai namanya, tapi yang asli paten itu 40 juta. Kita punya 32. Dah, jadi ngomongkan Rahman Ar-Rahim. Maka orang yang faham Bismillahirrahmanirrahim tidak pernah iri kepada siapapun. Karena Allah membagikan rezeki. Kalau di dalam Al-Quran selalu ya Allahu yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Allah itu membagikan rezeki kepada yang dikehendaki, enggak ada hitung-hitungan. Pas nanti enggak ada hitung-hitungan. Nanti kalau sudah di akhirat baru dihitung. Orang-orang yang miskin yang terbatas nanti di akhirat itu bersyukur, untung gua cuma punya segitu. Yang punya banyak, Allah tahu ilmunya, masya Allah, bisa. Ya kita lanjutkan. Wasyafiru dan bersegeralah kalian, yang terjemahan bebasnya kira-kira seperti biasanya. Bahasa kampungnya itu akhirati. Bahasa mohon maaf ditutup pintu terbelakang, tidak pernah tahu. Sak-sak. Ya, jadi kalau ingin masuk surga sak-sak. Ya, sebelum ada udah di masjid. Ya, apalagi ada orang infak langsung set ambil gitu ya. Saya tadi kantor mau infak, dompet saya di situ. Mau bangun takut pencitraannya kan. Saya tanya gitu kan. Tadi kata yang memang Pak Ustadz tolong kitabnya taruh di situ, nanti saya berdiri di situ, kita bawa ke situ. Begitu ada kotak infak kok. Kalau saya maju ke depan narik 100.000 kurang keren ya kan, 10.000 malu gitu kan. Itulah setan begitu. Ya. Bersedekah kalian kepada siapa? Ila maghfiratin, kepada ampunan min rabbikum, dari Tuhan kalian. Ini tafsirnya banyak banget. Ya. Jadi yang pertama, kalau ingin menjadi orang yang bertakwa itu tidak boleh nyantai. Faidah kita bangsa, waidah kita. Kalau sudah selesai, langsung mengerjakan yang lain. Tidak boleh lama-lama, tidak boleh entah sok, tahu-tahu sakit, tahu-tahu mati. Seluruh detik-detik itu sangat bermanfaat. Alasan Allah nanti membuat kita masuk surga atau masuk neraka, otak paling gampang menerima itu gara-gara kelakuan kita dari tidur, bangun tidur sampai tidur lagi. Makanya ayat yang sangat kita harus ingat apa? Wa ya'mal mithqala dzarratin khairan wa ya'mal mithqala dzarratin. Biji-biji sapi itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita baca akhir surat Al-Baqarah bukan hanya perbuatan, tapi yang di batin juga akan ada
ada hisabnya. Lillahi ma fis samawati wa in tubdu aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Maka berarti juga harus diatur. Jangan sampai lihat orang ya, misalkan buka puasa bersama, kita makan, lihat orang makan baru kita dasar orang nggak pernah makan. Itu berarti dia ngomong gitu. Itu dari tadi makan kurma udah 17 nggak berhenti gitu ya. Yang surga itu apa? Arduas samawati wal ardh, luasnya minimal seluas langit dan bumi. Minimal itu. Oke, bagi mutakin disediakan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Buat dari puasa itu seperti apa? Yang pertama, alladzina, yaitu orang-orang yunfikuna, yang berinfak, memberi, bukan menerima. Kapan fisyaroi wadoroi, waktu lapang atau waktu sempit, yang masih gajian atau masih kerja, tanggal muda maupun tanggal duitnya lagi banyak infak, duitnya lagi sedikit infak. Dan ingat kalimatnya infak. Maka ada ulama tafsir mengatakan hidup kalau mau enak secara batin, maka orientasinya itu memberi sesuatu. Datang ke masjid sini, apa yang bisa saya kontribusikan? Di komplek, apa yang bisa saya lakukan agar komplek ini guyup rukun? Di keluarga besar juga begitu. Orang-orang yang capek itu kalau datang ke suatu komunitas ingin dapat sesuatu. Kalau sudah dapat lebih, atau kalau sudah dapat sakit hati. Ya. Tapi kalau ingin dapat memberikan sesuatu, itu enak. Dan perintahnya orang yang bertakwa itu begitu. Ya. Kontribusi, bukan ingin mendapatkan sesuatu. Jangan sampai ada yang begini ya, jamaah semua. Nanti kita hari Sabtu ada kerja bakti, ya. Baru pengumuman DWA langsung jawab di situ. Ada londoknya enggak? Mau kerja bakti ditanya, ada londoknya. Ada yang lebih ngeri lagi, Bu RT ikut enggak ya? Karena Bu RT-nya cakep gitu loh. Kalau Bu RT ikut saya berangkat. Ini apaan gitu? Jadi yang pertama, ciri-ciri orang yang bertakwa itu kontribusi. Ya, kalau dia nggak ada duit ya duit, nggak ada duit ya tenaga, nggak ada tenaga minimal nggak retokin gitu. Karena ada orang usul nah, begitu suruh turunan, ya, itu yang kaya dan seterusnya kan gitu. Usul, ya bagus usul. Yang kedua, orang yang mampu menahan amarah. Ya. Ini menjadi resep juga kalau kita ingin awet bergaul dengan siapapun di kantor, di rumah, termasuk hubungan suami istri, ya, dengan anak, dengan siapapun, ya udah. Suami ingin memberikan yang terbaik, istri ingin memberikan yang terbaik. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Di jalan, khususnya saya di Jakarta, tiap hari itu ada macet yang nggak perlu macet. Kenapa? Hanya gara-gara orang mobil kesenggol sama motor, otot-ototan. Nggak mau mobil motor, kamu yang nggak punya kakak. Kata siapa kan? Yang bawa motor lebih marah lagi ditendang ke mobil. Kadang itu berpuluh-puluh menit itu nggak penting banget. Maka saya menyarankan yang punya asuransi kalau di jalan bertawakallah kepada asuransi gitu. Ini saya itu tenang gitu loh. Coba kayaknya 300.000 resiko sendiri gitu. Jangan ketemu tukang baterai. Pasti nggak bisa ganti mobil saya ini. Yang pasti nggak bisa ganti Pak. 20.000 ada belum dapat. Karena nggak bisa tahan aman.
adiknya juga begitu ya. Apa juga? Gimana orang sekandung? Jadi ya masalahnya kan begitu. TNI mohon maaf sama Polri berantem karena nggak bisa nahan amarah. Semuanya super bola itu nggak bisa nahan amarah karena kalah dan seterusnya. Makanya hadisnya mengatakan di sini dalam tafsirnya dikatakan orang yang kuat yang bisyura laki ya. Orang yang kuat itu bukan orang yang pendekar silat kalau mereka sekali tangkap orang seperti tabib itu ya, orang dikunci. Orang yang kuat itu kalau marah di sana. Makanya dalam sejarah Pangeran Diponegoro itu waktu ditangkap oleh Belanda, tangannya itu mencengkram ini kursi kayu jati itu sampai itu karena beliau akhirnya ditangkap. Tapi kalau lawan itu resikonya rakyat yang bakal dibombardir oleh Belanda Makassar. Kemudian siapa yang menahan amarah itu di dalam hatinya, maka tadinya yang tadi meradang panas itu oleh Allah Ta'ala akan digantikan dengan apa? Hatinya itu dengan iman. Ya latihan untuk menahan amarah. Amarah itu amarahnya ditahan. Tentunya marah yang bermarah. Ada nggak orang yang dikit-dikit marah? Ya. Mau punya amarah yang berhak aja harus ditahan, apalagi tidak berhak. Maksud saya gimana? Kita punya pemahaman agamanya nggak benar, itu berhak marah kan? Berhak, tapi ditahan. Jangan nggak ada apa-apa, dikit-dikit marah. Ya, jadi orang yang bertakwa satu, kalau ibarat infak Jumat nih ya, laki-laki itu salah satunya infak Jumat kalau bisa jangan bolong. Kenapa? Infak terbaiknya laki-laki ya sholat Jumat, hari terbaik, amalan terbaik. Saya udah cerita belum di sini? Mazhab orang melihat tetap infak ada 4 mazhab. 1, pura-pura ngantuk. Ya kalau lagi sholat Jumat itu melihat biar sebelahnya dorong ke sebelahnya ya. Yang kedua, namaste, minta maaf. Yang ketiga, pencitraan, pura-pura ngambil duit atau nyari duit padahal nggak ada. Kalau ada tangannya itu ada sensornya. Kalau di dalam sakunya duit 420.000, yang dikeluarkan berapa? Nah, kenapa gitu? 420.000 yang ditarik. Kadang-kadang kalau kasih pelajaran begitu ditarik begitu keluar yang 400 yang ini kan dimasukin, yang belakangnya nanti ya, kemudian mau dibalikin kepada kita yang begini, tinggi aja ke belakang mau dimakan, maka kita masukin itu ke dalam kotak. Nah, begitu selesai Jumatan, Bapak kenapa rumpahnya tadi banyak banget? Bukan, itu tadi milik sampean, apa sekali? Ada yang kadang-kadang setimpal mau tarik 10.000 yang terakhir 100.000. Begitu keluar dari masjid, astagfirullah. Kenapa? Salah infak. Mari kita kembali kepada duit itu yang diberikan makanan dari kotoran, yang diberikan barang usaha, beli handphone, Samsung, iPhone, apapun, waktu beli 4 juta, tinggal 4 tahun lagi atau 2 tahun dijual harganya jadi berapa? 500 itu hebat banget, gak ada harganya. Mobil 500 juta, 5 tahun lagi dijual berapa? Nah, kalau ini memang mobil Eropa kan seperti itu. Ya, 1 ada kotakin pura-pura ngantuk, yang kedua minta maaf, yang ketiga pencitraan, yang paling parah menempan. Gak tahu ajaran dari mana, infak itu cukup senyum, apa sedekah itu senyum, tetap infak itu senyum. Jadi kalau dalam kehidupan hari-hari ya kita itu
kita ingin awet bergaul itu ya seperti itu tadi, orang utama itu tadi ya, ingin kontribusi, tahan amarah. Kalau ada orang salah dimaafin. Kita aja tiap hari sama Allah sudah minta begitu. Waktu doa di antara dua sujud, gimana doa di antara dua sujud? Allahumma laka sujud wa bika amantu Rabbi firli warhamni wajburni warmani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu ada dua kali yang depannya Rabbi firli, yang belakangnya wa'fu anni. Apa bedanya? Nah ini kira-kira begini. Kalau Rabbi firli itu ini ada tulisan begini di titik nomor Rabbi firli di cover. Jadi malaikat sudah tidak melihat catatan atau keburukan kita karena ditimpa oleh Allah. Tapi Allah masih tahu kita pernah berbuat salah. Kalau berani dimaafkan itu kertasnya dibuang oleh Allah. Kita pernah berbuat baik, tapi kalau sudah dimaafkan itu artinya dilupakan. Ini model-model kita kan kadang begitu ya. Wah, yang berikutnya mencintai ya Allah muhsinina, orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan itu apa? Melebihi dari kewajiban ya. Mau menerima lebih sedikit dari hak. Ini salah satunya interaksinya begitu. Jadi gini misalnya, kalau kita di kantor masuk jam 8 pulang jam 4, mau datang sebelum jam 8 pulang lebih dari jam 4, nggak mau hitung-hitung apa namanya lembur, itu secara hitung-hitungan waktu namanya ihsan. Ibadah masih sudah dikerjakan, dia menjaga benar maka ihsan. Kalau perbuatan sehari-hari tunjukin orang, mohon maaf, di mana Pak toilet? Ini benar. Ya, udah baik. Di mana Pak toilet? Mau dengan yang terbaik, melakukan segala sesuatu dengan terbaik itu ihsan. Ya, tidak hanya pakai jempol ya pakai silakan. Ya, termasuk ruko itu. Ya, yang tasbih itu setara dengan membaca tasbih berapa kali? Tumaninah itu sebenarnya orang baca tasbih berapa kali? Sekali. Jadi subhana rabbil azim wa bihamdihi itu sudah tumaninah. Tapi kalau kita ini ihsan minimal 3 kali. Kalau lagi sholat sendiri boleh sampai 7 kali. Kalau jadi imam lebih dari 3 kali itu sudah masuk sejatinya. Ya, karena di belakangnya nggak tahu seperti itu. Ya. Kita jadi urusan mental orang yang bertakwa sudah ada tempat di sini. Alladzina yunfiquna fisyarah wa dharra. Dia berusaha untuk tetap memberikan sesuatu waktu dia lapar maupun sempit. Yang kedua, mampu mengendalikan amarahnya. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Yang nomor 4, dia berusaha menjadi orang yang melakukan apapun dimanapun yang paling baik. Ya, berikutnya walladzina orang-orang indah fa'alu fahishatan, ketika berbuat maksiat atau mendolimi dirinya sendiri. Perhatikan, maksiat itu adalah kesalahan kepada Allah ya, atau mencidrai orang lain. Jadi sesuatu yang berimpact kepada orang lain atau tidak sesuai dengan perintah Allah itu maksiat. Maksudnya faktornya dua, atau mendolimi dirinya sendiri. Mendolimi diri sendiri apa? Disuruh sholat dan sholat. Allah gak rugi, orang lain gak rugi.
mampu menahan amarah dan seterusnya tadi. Yang kedua, urusan internal tadi, ya banyak istighfar, memohon ampun dan seterusnya. Kalau kita bisa melakukan itu, maka Allah akan memberikan kita ampunan dan surga. Jadi mudah-mudahan tolong di checklist, ya. Yang pertama, ciri-ciri orang yang bertakwa apa? Ya. Infak, mau lapang mau sempit. 2, nahan amarah. 3, gampang memberi maaf, tidak berdendam. 4, berusaha melakukan apapun yang terbaik. Kalau dalam hal menyembelih, insan itu pisaunya yang sangat tajam. Kalau bisa si kambing atau si sapi jangan lihat pisau. Itu bagian dari tadi. Pisaunya itu sekali, bus gitu. Jangan sampai bahasa Jawanya menyembelih sampai otot-otot gitu. Karena enggak. Baik, sekarang kita maju ke depan. Ya. Masih ada ya, duduknya masih beberapa menit. Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Bagi yang biasa dikir pagi, dikir petang, termasuk yang tahlilan, ini pasti hafal. Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau dapat pahala banyak 6 ketuk, kalau mau pas-pasan 4 ketuk, kan gitu ya, 4 harokat ya, karena ini ada bendera. Kalau ngajarin ikroh dulu saya mau ada benderanya berarti panjang ya. Dzalika kitabun la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Tadi dalam beberapa kali orang yang bertakwa itu infak, tidak lihat lagi banyak duit atau banyak sedikit duit, kemudian menahan amarah, memaafkan orang, berbuat selalu yang terbaik, dan banyak istighfar. Salah itu berarti bertobat, istighfar 5. Maka dalam Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ini, alif lam mim hanya Allah yang tahu sejatinya maknanya ini. Dan kita punya inilah Al-Quran yang tidak ada di dalamnya keraguan sedikit pun. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman sampai tingkatan akal yakin kepada yang gaib. Maka ada beriman ada berapa? 6. Mari kita ingat dengan satu iman kepada 2
isi kitab, berita kiamat, dan takdir. Ulangi, Allah mengutus siapa? Menurunkan apa? Kepada para siapa? Isi atau berita kitab cuma dua, satu akan ada kiamat, sambil menunggu kiamat pindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Contoh takdir yang saya tidak ketahui, ya, jam bangun saya itu harusnya duhur, ya, ternyata takdirnya dari subuh, karena duhur nanti ada masuk tinggi ternyata, ya. Itu takdir. Takdir itu kan seperti itu. Dalam kitab Al-Quran Imam Ibnu Athaillah mengatakan usaha yang sangat keras gak bisa merubah dinding takdir. Kalau takdirnya Allah begitu gak bisa dirubah, tapi usaha itu amal soleh. Ya. Jadi yang pertama, orang yang bertakwa itu adalah orang yang takut yakin kepada yang gaib. Rukun iman kepada gaib itu Allah gak kelihatan, malaikat gak kelihatan, kitab yang asli ada di Lauhul Mahfuz ini namanya mushaf, kan gitu. Rasul sudah gak ada, ya. Kemudian berikutnya kiamat ada berapa? Dua. Misalnya Pak Ketua DKM meninggal berapa kemarin? 60 tahun lagi ya. Itu rahasia tadi. Kematian DKM itu rahasia, tapi harus kita imani. Ya. Yang berikutnya takdir. Ya sudah. Ini selesai. Ya alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, wa yuqimuna shalah. Orang yang bertakwa itu orang yang menegakkan sholat. Quran menyebutkan tentang sholat minimal 3 ayat, tolong diingat-ingat. 1. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu kewajiban yang diwajibkan kepada orang yang beriman, ya, yang ditentukan waktunya. Maka amalan terbaik itu sholat awal waktu. Tapi kita harus paham, khususnya memahami orang lain. Ada yang sholat dulu jam 2, sholat asar jam 5. Kita tidak boleh gede. Dalam itu gede, para ulama membagi waktu sholat dibagi 3. 1. Waktu yang diridhoi oleh Allah. Maksudnya apa? Kalau kita sholat di situ berarti kita sedang masuk kepada zona ridho. Kapan itu? Ada sampai maksimal setengah jam setelah adzan. Itu awal waktu. Maka berarti kita dalam ibadah Allah ridho kepada kita. Yang kedua, waktu yang diberikan rahmat Allah. Kapan itu? Sampai kurang lebih 2 atau 3 menit sebelum adzan berikutnya. Jadi kalau asar, sekarang asar jam 3 berapa? Jam 3 baru sholat duhur. Itu masih dirahmati oleh Allah karena Allah belum habis. Ada yang malam setengah-setengah, 2 rakaat duhur, tahiyat awal terus azan asar. Itu orang yang punya potensi atau diampuni oleh Allah. Kenapa? Mepet-mepet begitu aja masih mau sholat. Ini serius. Karena orang yang prosedur 5 waktu itu nggak sholat sama sekali gitu. Tetap aja orang yang sholat itu lebih baik dari enggak sholat, meskipun tadi mepet-mepet. Karena dia belajar ilmu manajemennya paten, efektif, efisien. Bagaimana satu butuh untuk 2? Kan begitu. Saya kemarin ada di sebuah kantor, begitu pertanyaannya diberitakan, Pak Ustaz, saya itu dosa enggak? Kenapa? Saya itu kalau pekerjaan tangguh, itu sholatnya saya menek di ujung, biar sekali wudhu tadi, sekali wudhu langsung asar. Kalau ini mungkin saya diampuni, tapi saya sering ngajak orang biar menyangkut saya dosa apa? Pertanyaannya begitu. Satu. Yang kedua, as-sholatu lidzikri. Sholat itu agar ingat Allah. Pertanyaan saya nih, hukum kita ini, mulai kita belajar sholat sampai hari ini, mulai takbiratul ihram, doa iftitah, al-fatihah, doa rukuk, bangun dari rukuk, bacaan sujud, bacaan duduk di antara 2 sujud, bacaan tasahud, sampai
Kira-kira yang mengerti artinya berapa persen? Dijawab dalam hati aja. Ini mumpung lagi Ramadan, salah satu tadarusnya itu tolong begitu. Jangan sampai kita kena pasal. Ya meskipun ini dipaksakan, tapi ada ulama yang mengatakan begini. Di Quran itu ada bunyi ayat, ya, la taqrabu sholat, jangan kalian mendekati sholat sedangkan kamu mabuk. Mabuk itu apa? Mabuk yang tidak tahu artinya. Coba saya tahukan ya, maaf kita temunya. Saya mau membahas Arab, para jamaah terjemahkan bahasa Indonesia ya. Ini tiap hari, apalagi yang aku orang NU ya biasanya kan intinya Allahu Akbar kabir ya. Dan sekarang saya udir Allahu Akbar artinya kabir tetap besar ya, paling benar. Walhamdulillahi katsira. Yang lain itu banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Oh baik, kamu nggak tahu artinya aja kita dikasih duit, kasih bisa keluar negeri. Ya, udah masuk. Ini dalam sholat kadang-kadang mungkin nggak belajar secara detail. Ada 5 rukun yang harus bunyi. Apa rukun bunyi dalam sholat? Satu, takbiratul ihram. 2, Al-Fatihah. 3, nggak apa-apa, sudah saya mengerti. Dalam sholat itu ada 3 rukun: rukun hati, rukun mulut, rukun badan. Ya, rukun qalbi, qauli, fi'li. Kalau di dalam kitab yang paling tipis rukun sholat 13: niat, berdiri, takbiratul ihram, membaca Fatihah, rukuk, tumakninah dalam rukuk, kemudian iktidal, tumakninah, sujud tumakninah, duduk di antara 2 sujud, duduk tasahud akhir, membaca tasahud, membaca sholawat Nabi, kemudian salam dan lain-lain. Dan 13 itu 5 harus bunyi, nggak boleh ditem. Allahu Akbar. Ngangkat itu sunnah, tapi mulut mengucapkan Allahu Akbar itu rukun. Kemudian membaca Fatihah manusia atau malam, sholat itu harus membaca Fatihah. Mazhab Syafi'i meskipun jamaah makmum harus baca, mazhab lain ikut imam. Terserah mau ikut mazhab apa. Yang penting membaca, bukan membatin. Ada yang sholatnya cuma begini aja dari awal sampai akhir. Atau seperti guru-guru Fatihah itu bunyi. Tapi nggak usah berlebihan. Saya suka melihat mungkin dia belajar taksim sama gurunya galak banget, itu mulutnya sampai Imam Masjidil Haram nggak begitu lah ya. Tapi kadang guru taksim kita juga galak banget ya. 14 kali Fatihah belum lulus. Itu orang biasanya putus asa. Makanya saya dulu sekarang guru taksim sekarang teman-teman apapun Quran benar di telinga saya lah daripada orang tadi putus asa. Jadi takbiratul ihram Fatihah harus bunyi. Yang berikutnya apa? Tasahud akhir, at-tahiyatul sampai syahadat itu namanya tasahud. Kemudian sholawat Nabi Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad yang wajib itu. Belakangnya sunnah. Ya. Kemudian salam. Itu nggak boleh nggak bunyi. Harus bunyi. Yang terakhir, sholat itu apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalimat mendirikan sholat itu apa? Secara waktu kalau bisa di awal waktu. Waktu sholat ingat Allah, di luar sholat ingat. Minimal di dalam surah apa? Doa kita sudah ngomong inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Udah jadi, buktikan jadinya itu. Oke, kita lanjutkan. Sudah suruh ini. Wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak lagi. Ini ada kalimat mimma. Mimma itu apa? Kalau kita punya duit 1 juta, yang diinfakkan sebut ya yang wajib 500.000. Maka ada sisanya. Kata para ulama,
orang Islam itu tetap harus nabung dari duitnya tadi yang buat infak wajib ngasih keluarga, kemudian bayar zakat, sisanya harus tetap ada. Kan kalimatnya dan dari sebagian miskin. Ya. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, ini diwakili iman kepada empat kitab, Zabur, Taurat, Injil, ya, Al-Quran, dan lagi wa bil akhirati hum yuqinun, dengan akhirat itu dia merasa dekat. Maksudnya apa? Seluruh kita ini berimpact di akhirat. Maka guru kami mengajarkan tidak ada urusan itu urusan dunia. Semua urusan menjadi urusan akhirat. Di pasar ada hisabnya, di kantor ada hisabnya. Ya, mohon maaf yang zaman dulu, mungkin zaman kuliah, zaman sekolah pernah ngaku makan tahu 3, ngaku 2 itu sampai akhirat. Tolong selagi masih ada waktu nanti lebaran datang ke kantinnya ya, kantin SMA itu minta maaf, minta dihalalkan. Kan nggak keren banget sudah selesai hisab begitu mau masuk surga di stop mas. Terbentuk nggak jadi masuk surga. Ente pernah makan tahu 3, ngaku 2. Ini serius. Ya, kalau ibu-ibu kan tahu kita perempuan kadang-kadang masuk mall ya, zaman dulu ada supermarket Giant. Dulu di sini ada Giant, tulisannya Giant kan? Aslinya apa? Katanya Giant, tulisannya Giant. Itu ada kilometer, begitu masuk dari lobi kita ambil kan? Itu lengkeng belum dibawa sudah makan. Sampai akhirat, tapi biji sapi yang dari itu apalagi? Nah, orang yang korupsi itu pasti gak ingat akhirat. Kalau ingat akhirat tuh, misalkan kontraktor ya, harusnya aspalnya 10 drum, yang dipakai di jalan hanya 5 drum gitu. Yang 5 drum repot itu, suruh ganti di sana. Dan kalau dari akhirat gak bisa bayar. Walau itu saja, mohon maaf, ini hari pembalasan bukan hari. Satu tahun di dalam neraka dibuat kamu kayak zaman itu jangan ATM ya, atau lengkeng dijadiin sandal suruh pijat. Jadi ayo mikirlah. Jadi berbuat apa impactnya di akhirat apa? Makanya Allah kasih kita sholat, puasa, biar kesalahan itu tidak sampai ke akhirat kan gitu. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang puasa karena iman maka diampuni kesalahannya di belakang. Oke, ditutup ayatnya ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maka kalau dia itu orang yang beriman kepada yang baik, orang yang sholat, orang yang infak, mengimani kitab-kitab Allah dan yakin atau yakin terhadap mereka itu orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan mereka orang-orang yang beruntung. Hayya 'alal falah. Nah ini kategorinya. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya. Sudah jam 6 lebih. Ya, nanti kalau ada pertanyaan setelah suruh saja yang masih mau ngobrol, ya saya tidak akan buru-buru pulang ya. Tapi kalau bertanya jangan coba mempersulit orang lain ya. Mari kita akhiri dengan doa asri dan doa kafaratul majelis. Usahakan jangan pulang. Sholat 2 rakaat. Ini kadang-kadang pulang. Siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian tetap duduk di masjid sampai matahari terbit plus dan 10 menit kurang lebih, sholat 2 rakaatnya itu ya berpahala haji sempurna. Kalau diduitin itu seperti haji furoda, harganya 300 juta. Masa nggak mau gitu ya? Hajinya itu lebih sempurna dari haji sendiri. Kalau berangkat sendiri pasti ada dokolnya, marah sama travel kadang-kadang ya, tidak sesuai, pembimbingnya nggak jelas. Kalau ini kan tidak duduk dari tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu